Selamat datang kembali di channel kami, para penjelajah misteri. Siapkan diri kalian untuk perjalanan malam ini, di mana kegelapan akan membawa kita pada cerita-cerita yang tak terduga dan rahasia yang tersembunyi. Di sebuah desa kecil di pedalaman Kalimantan, ada satu aturan yang selalu diulang-ulang oleh orang tua kepada anak-anaknya, seolah itu adalah doa sekaligus peringatan terakhir sebelum malam benar-benar turun. Aturannya sederhana, bahkan terdengar sepele bagi orang luar. Kalau sudah maghrib, jangan pernah mendekati danau. Tidak ada penjelasan panjang, tidak ada cerita detail yang biasanya menyertai larangan orang tua. Kalimat itu diucapkan datar, tapi selalu dengan wajah serius, mata menatap lurus, seakan satu kesalahan kecil bisa membawa akibat yang tidak bisa diperbaiki. Danau itu bernama Danau Hitam, nama yang terdengar biasa, tapi entah kenapa terasa berat saat diucapkan. Letaknya tidak terlalu jauh dari pemukiman warga, hanya sekitar 10 menit berjalan kaki melewati jalan tanah dan semak belukar. Danau itu sudah ada sejak desa ini berdiri, bahkan menurut cerita orang-orang tua, danau itu sudah ada jauh sebelum rumah pertama dibangun di sana. Tidak ada yang tahu persis seberapa dalam danau itu. Tidak ada pula yang benar-benar yakin dari mana asal airnya. Yang jelas airnya selalu ada, tidak pernah kering, bahkan di musim kemarau paling panjang sekalipun. Di siang hari Danau Hitam terlihat seperti danau biasa. Airnya memang lebih gelap dibandingkan sungai atau rawa di sekitarnya, tapi tidak berbau. Tidak ada bangkai hewan yang mengapung, tidak ada gelembung aneh. Angin yang bertiup di atas permukaannya terasa normal, bahkan kadang menyejukkan. Anak-anak desa sering bermain di sekitar area itu saat matahari masih tinggi, melempar batu ke air, menghitung berapa lama riaknya menghilang. Para ibu kadang mencuci pakaian di aliran kecil yang terhubung ke danau, tapi tidak pernah langsung di tepinya. Selalu ada jarak, seolah tanpa sadar mereka tahu batas mana yang boleh dan mana yang tidak. Namun semuanya berubah ketika matahari mulai turun. Saat langit berubah jingga, lalu perlahan menjadi gelap, tidak ada satupun warga yang berani berada di sekitar danau. Warga desa percaya Danau Hitam bukan sekadar kumpulan air. Mereka bilang danau itu hidup. Bukan hidup seperti manusia, tapi hidup dengan caranya sendiri. Danau itu bisa mendengar, bisa menunggu, dan yang paling menakutkan, bisa memanggil nama orang. Bukan sembarang nama. Nama yang dipanggil secara tepat tidak pernah salah. Diucapkan dengan suara yang sangat dikenal oleh orang yang mendengarnya. Kadang seperti suara ibu, kadang seperti suara saudara, kadang seperti suara orang yang sudah lama meninggal. Anehnya, tidak semua orang bisa mendengar panggilan itu. Ada yang tinggal seumur hidup di desa dan tidak pernah mendengar apapun. Ada juga yang baru beberapa bulan tinggal, lalu tiba-tiba menghilang. Orang-orang tua bilang, danau hanya memanggil orang-orang tertentu. Orang yang sedang banyak pikiran, orang yang hatinya kosong, orang yang diam-diam menyimpan ketakutan, penyesalan, atau kelelahan yang tidak pernah mereka ceritakan ke siapapun. Aku tumbuh besar dengan cerita itu. Sejak kecil aku sudah sering mendengarnya. Diulang berkali-kali dengan versi yang sedikit berbeda dari setiap orang, tapi ujungnya selalu sama. Jangan ke danau saat malam. Jangan pernah menjawab suara apapun dari arah sana. Sebagai anak kecil, tentu saja aku takut. Tapi seiring bertambahnya usia, rasa takut itu berubah jadi rasa penasaran. Lalu akhirnya menjadi keraguan. Aku mulai menganggap cerita itu hanya mitos, cerita lama yang dibesar-besarkan, supaya anak-anak patuh dan tidak berkeliaran malam-malam. Bagiku Danau Hitam hanyalah danau yang kebetulan gelap, tidak lebih. Aku bahkan pernah berpikir, mungkin orang-orang yang menghilang itu sebenarnya pergi merantau atau mengalami kecelakaan di tempat lain. Lalu cerita danau dipakai sebagai alasan agar desa tidak disalahkan. Pikiran seperti itu terasa masuk akal, terutama saat aku melihat sendiri betapa normalnya danau itu di siang hari. Tidak ada aura mencekam, tidak ada rasa tertekan, tidak ada perasaan diawasi. Sampai suatu hari, aku kembali ke desa itu setelah lama tinggal di kota. Aku datang untuk mengunjungi keluarga, sekadar melepas rindu dan mencari udara segar. Desa itu tidak banyak berubah. Rumah-rumah kayu masih berdiri rapi. Jalan tanah masih sama, berlumpur saat hujan, berdebu saat panas. Orang-orang masih ramah, masih suka menyapa, tapi entah kenapa, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Ada jarak halus dalam cara mereka berbicara, terutama saat aku menyinggung soal danau. Saat sore menjelang malam di hari pertama aku tiba, aku duduk di teras rumah, memandangi langit yang perlahan gelap. Dari kejauhan, arah danau terlihat seperti bayangan besar yang diam, tidak bergerak.
Angin sore berembus pelan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan. Suasana seharusnya terasa damai, tapi dadaku terasa sedikit sesak tanpa alasan jelas. Seorang tetua desa lewat di depan rumah. Ida Berenik menatapku lama, lalu berkata pelan, "Kamu jangan ke danau kalau malam." Aku hanya tersenyum dan mengangguk, menganggap itu bentuk perhatian biasa. Tapi cara dia menatapku membuat senyumku perlahan menghilang. Tatapannya bukan tatapan orang yang sekadar mengingatkan. Ada sesuatu di sana, kekhawatiran, atau mungkin penyesalan. Malam itu, setelah makan malam, aku masuk ke kamar dan berbaring. Lampu dimatikan, hanya cahaya bulan yang masuk lewat celah jendela. Desa terasa sangat sunyi. Terlalu sunyi untuk ukuran tempat yang biasanya penuh suara alam. Aku sempat berpikir mungkin ini hanya perasaanku saja. Efek dari cerita-cerita lama yang kembali teringat. Lalu dari kejauhan, samar-samar terdengar suara air. Seperti ada yang mengaduk permukaan danau dengan sangat pelan. Aku menegakkan badan, mendengarkan lebih seksama. Suara itu hilang, lalu muncul lagi. Kali ini disertai sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Sebuah suara, lirih, pelan, hampir seperti bisikan. Suara itu belum menyebut namaku. Tapi entah kenapa, aku merasa suara itu sedang mencoba mengenaliku. Sebenarnya segereng yang berdiri di kegelapan, menunggu saat yang tepat untuk memanggil. Saat itulah aku sadar, mungkin selama ini aku salah. Mungkin Danau Hitam bukan sekadar cerita. Mungkin semua peringatan itu bukan untuk menakut-nakuti anak kecil. Dan mungkin malam itu adalah awal dari sesuatu yang tidak akan pernah bisa kujelaskan dengan logika. Karena malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar merasa bahwa Danau Hitam sedang memperhatikanku. Malam itu aku menginap di rumah sepupuku, Rian, sebuah rumah kayu. Sederhana yang berdiri tidak jauh dari danau. Hitam, jaraknya mungkin hanya 5 menit berjalan kaki jika ditempuh dengan santai. Di siang hari, jarak itu terasa dekat dan tidak berarti apa-apa. Tapi di malam hari, rasanya seperti jarak yang terlalu dekat untuk sesuatu yang seharusnya dihindari. Rumah Rian berada di ujung desa, hanya satu rumah lagi setelahnya, sebelum jalan berubah menjadi tanah sempit yang menuju ke arah danau. Sejak sore, sebenarnya aku sudah merasa tidak nyaman. Bukan karena rumahnya, bukan juga karena Rian. Ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Seperti ada sesuatu yang terus mengawasi dari kejauhan. Rian sempat menertawakanku ketika aku bilang suasana desa terasa berbeda dari dulu. Katanya aku terlalu lama tinggal di kota, jadi sudah tidak terbiasa dengan sunyinya desa. Aku mengangguk, mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa dia benar. Kami makan malam sederhana, lalu mengobrol sampai larut. Tidak ada topik berat, hanya cerita pekerjaan, kenangan masa kecil, dan sesekali tawa kecil yang terdengar terlalu keras di tengah keheningan desa. Sekitar jam 10 malam Rian mulai menguap dan mengajakku tidur. Aku setuju. Badanku memang lelah setelah perjalanan panjang. Kami tidur di ruang tengah, beralaskan kasur tipis. Lampu dimatikan, hanya menyisakan cahaya bulan yang masuk melalui celah jendela. Jam dinding berdetak pelan, tapi suaranya terasa jelas karena tidak ada suara lain yang menemani. Biasanya, desa selalu dipenuhi suara serangga malam, jangkrik, atau katak dari rawa. Tapi malam itu tidak ada apa-apa. Sunyinya bukan sunyi biasa. Sunyi itu terasa berat, seolah menekan telinga dan dada. Aku terbangun entah jam berapa. Mataku terbuka begitu saja, tanpa mimpi, tanpa sebab yang jelas. Tubuhku terasa dingin meski udara tidak terlalu dingin. Aku menoleh ke arah jam dinding. Jarumnya menunjukkan tepat pukul 12 malam. Detiknya bergerak tapi terasa lambat, seperti sengaja memperpanjang waktu. Aku menarik napas panjang, mencoba kembali tidur. Tapi perasaan tidak nyaman itu semakin kuat. Dadaku terasa sempit, seperti ada beban yang menekan. Aku mendengarkan sekitar. Tidak ada apa-apa. Tidak ada angin. Tidak ada langkah. Tidak ada suara dari luar. Hanya detak jam dan napasku sendiri. Lalu dari arah danau terdengar suara pelan. Awalnya sangat samar, hampir seperti suara angin yang melewati pepohonan. Aku sempat berpikir aku hanya berhalusinasi. Tapi suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, lebih terarah. Rian. Suara itu memanggil dengan nada panjang, lembut, seolah diucapkan dengan penuh kesabaran. Bulu kuduku langsung berdiri. Jantungku berdegup kencang, begitu kencang sampai aku takut Rian bisa mendengarnya. Aku menahan napas, mencoba memastikan apakah suara itu benar-benar ada atau hanya permainan pikiranku. Rian bergerak di sampingku. Dia membuka mata dan langsung menatap ke arahku. Wajahnya terlihat bingung tapi belum panik. "Kamu manggil aku?" Tanyanya dengan suara setengah mengantuk. Aku menggeleng pelan. Tenggorokanku terasa kering. Aku tidak sanggup langsung bicara. Aku hanya menatapnya, berharap dia mengerti bahwa sesuatu tidak beres. Kami saling diam. Suasana kembali sunyi selama beberapa detik. Detik yang terasa sangat panjang.
Aku hampir mulai yakin bahwa suara tadi hanya kebetulan, mungkin suara burung malam atau sesuatu yang terbawa angin. Lalu suara itu terdengar lagi. Ryan, sini. Kali ini lebih dekat. Tidak lagi terdengar jauh dari arah danau, tapi seolah datang dari antara pepohonan di sekitar rumah. Suaranya tetap lembut. Tidak ada ancaman, tidak ada kemarahan. Justru itulah yang membuatnya menakutkan. Suara itu terdengar hangat, akrab, seperti suara seseorang yang sangat dikenal Rian. Aku melihat wajah Rian berubah. Matanya membesar, napasnya terhenti sesaat. Tangannya mencengkeram ujung kasur dengan kuat. Aku tahu dia mendengarnya dengan jelas. Ini bukan imajinasiku, ini nyata. Itu suara siapa? Bisikku pelan. Rian tidak langsung menjawab. Matanya menatap lurus ke depan, ke arah pintu rumah yang tertutup. Bibirnya sedikit bergetar. Itu mirip suara ibu aku, katanya akhirnya, hampir tidak bersuara. Dadaku langsung terasa semakin sesak. Aku tahu ibu Rian sudah meninggal beberapa tahun lalu. Tidak mungkin suaranya ada di sini. Aku ingin mengatakan sesuatu, apapun, untuk memecah suasana. Tapi kata-kata terasa tidak berguna. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih pelan tapi terasa lebih dekat. Rian, kamu capek kan? Nada suaranya penuh perhatian. Seperti seseorang yang tahu betul perasaan orang yang dipanggilnya. Aku bisa melihat Rian menelan ludah. Wajahnya pucat, keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. Jangan jawab, kataku cepat, meski suaraku sendiri gemetar. Itu bukan siapa-siapa. Rian mengangguk pelan, tapi matanya masih menatap kosong. Seolah sebagian dari dirinya sedang tertarik ke arah suara itu. Aku bisa merasakan ketegangan di udara, seperti ada tarikan halus yang tidak terlihat, menarik Rian keluar dari tempatnya berbaring. Tiba-tiba, terdengar suara langkah di luar rumah. Langkah pelan seperti kaki telanjang menyentuh tanah basah. Langkah itu berhenti tepat di depan rumah. Pintu tidak dibuka, tidak ada ketukan. Tapi aku tahu sesuatu sedang berdiri di sana. Rian, panggil suara itu lagi, kali ini tepat di balik pintu. Aku merinding hebat, nafasku tercekat. Aku menoleh ke pintu, berharap melihat bayangan atau apapun. Tapi tidak ada celah cahaya, tidak ada bayangan. Seolah suara itu datang dari kegelapan itu sendiri. Rian perlahan duduk. Aku refleks memegang lengannya. Jangan, bisikku dengan suara hampir menangis. Dia menoleh ke arahku. Di matanya ada kebingungan, ketakutan, dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang membuatku semakin takut. Ada kerinduan di sana. Kerinduan yang terlalu dalam, terlalu pribadi. Aku cuma mau lihat, katanya pelan. Cuma sebentar. Sebelum aku sempat menghentikannya, suara itu terdengar sekali lagi. Sangat lembut, sangat dekat. Sahabat Rian. Aku nunggu. Saat itu aku sadar. Ini bukan sekadar suara yang memanggil. Ini adalah suara yang tahu cara masuk ke dalam hati seseorang. Suara yang tahu luka, rindu, dan kelemahan terdalam. Dan aku tahu jika Rian berdiri dan melangkah keluar malam itu, aku mungkin tidak akan pernah melihatnya lagi. Paginya, aku terbangun dengan perasaan tidak enak yang langsung menekan dada. Cahaya matahari pagi masuk lewat celah jendela, menerangi ruang tengah tempat kami tidur semalam. Suasana rumah terasa kosong, terlalu sunyi untuk ukuran pagi hari. Sudah biasanya Suryanti sudah bangun lebih dulu, menjerang air, atau sekadar duduk di teras sambil merokok. Tapi pagi itu tidak ada suara apapun. Tidak ada aroma kopi. Tidak ada langkah kaki. Aku duduk perlahan dan memanggil namanya. Tidak ada jawaban. Aku berdiri melangkah ke arah pintu depan, dan saat itulah aku menyadari sesuatu yang membuat jantungku berdegup kencang. Pintu rumah terbuka setengah. Engselnya berderit pelan tertiup angin pagi. Padahal aku yakin betul, sebelum tidur, pintu itu sudah ditutup rapat dan dikunci dari dalam. Mataku langsung tertuju ke lantai dekat pintu. Sandal jepit Rian tidak ada di tempatnya. Biasanya ia selalu meletakkannya sejajar, rapi. Sekarang yang tersisa hanya satu sandal, tergeletak miring, basah oleh lumpur. Satu lagi hilang entah kemana. Perasaan dingin menjalar dari tengkuk sampai ke punggungku. Ingatanku langsung kembali ke suara semalam. Panggilan itu, nada lembut itu. Cara Rian menatap pintu dengan wajah yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Aku berlari keluar rumah, memanggil namanya lebih keras. Suaraku terdengar aneh di telingaku sendiri, terlalu lantang di tengah desa yang masih sepi. Beberapa warga mulai keluar dari rumah mereka. Seorang ibu tua menatapku dengan wajah cemas. Kenapa pagi-pagi teriak? Tanyanya. Aku hanya bisa menjawab terbata-bata bahwa Rian tidak ada. Wajah ibu itu langsung berubah pucat. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia berbalik dan memanggil suaminya. Dalam waktu singkat, kabar itu menyebar. Warga desa berkumpul di depan rumah Rian. Tidak ada yang berteriak histeris, tapi kepanikan itu terasa jelas. Orang-orang berbicara dengan suara rendah, saling bertukar pandang, seolah semua sudah tahu kemana arah kejadian ini. Beberapa orang langsung mengambil senter, meski matahari sudah cukup terang. Beberapa yang lain hanya berdiri diam.
Wajah mereka menunjukkan ketakutan yang ditahan. Seorang lelaki paruh baya yang sepertinya menjadi tokoh penting di desa, berjongkok di dekat pintu rumah. Ia memperhatikan lantai dengan saksama. Dia keluar sendiri, katanya pelan. Tidak ada tanda dipaksa. Kami mulai mengikuti jejak di tanah depan rumah. Jejak kaki itu jelas terlihat. Jejak kaki basah, bercampur lumpur, mengarah ke jalan kecil yang menuju ke danau. Jejaknya tidak terburu-buru, tidak acak. Langkah-langkahnya teratur, seolah Rian berjalan dengan tenang, bahkan mungkin yakin dengan tujuannya. Setiap langkah yang kami ikuti membuat kakiku terasa semakin berat. Jalanan yang kemarin terasa biasa, pagi itu tampak berbeda. Pepohonan di kanan kiri jalan berdiri diam tanpa suara. Tidak ada burung, tidak ada serangga. Hanya suara langkah kami dan napas orang-orang yang semakin tertahan. Saat kami semakin dekat ke danau, aku mulai merasakan tekanan aneh di kepalaku. Seperti ada dengungan halus yang tidak terdengar oleh telinga, tapi terasa oleh tubuh. Beberapa warga terlihat saling berbisik. Ada yang memegang tasbih, ada yang menundukkan kepala, mulutnya bergerak seolah berdoa. Jejak kaki itu akhirnya berhenti di tepi danau. Tepat di batas antara tanah dan air, jejak itu terputus begitu saja. Tidak ada tanda kaki tergelincir, tidak ada bekas loncatan, tidak ada bekas perjuangan. Seolah Rian berdiri di sana, lalu menghilang dari dunia. Aku berdiri terpaku, menatap permukaan danau hitam, airnya tenang, terlalu tenang. Tidak ada riak, tidak ada gelombang kecil. Permukaannya gelap, seperti cermin hitam yang tidak memantulkan apapun. Bahkan bayangan kami pun tampak samar, terdistorsi. Salah satu warga mencoba memanggil nama Rian. Suaranya menggema sebentar, lalu hilang ditelan keheningan. Tidak ada jawaban. Tidak ada suara dari dalam air. Tidak ada gelembung. Tidak ada apa-apa. Beberapa lelaki mencoba mengitari tepi danau, mencari kemungkinan jejak lain. Tapi hasilnya sama. Tidak ada tanda-tanda Rian berjalan menyusuri pinggir danau. Tidak ada bekas jatuh. Tidak ada sandal yang tersisa. Hanya satu jejak terakhir yang berhenti di sana. Aku berjongkok dan menyentuh tanah di dekat air. Masih basah, masih dingin. Jari-jariku gemetar. Dalam kepalaku, pertanyaan berputar-putar tanpa jawaban. Bagaimana mungkin seseorang bisa menghilang begitu saja? Tanpa suara, tanpa bekas, danau itu tetap diam. Seolah semua yang kami lakukan tidak berarti apa-apa baginya. Akhirnya seorang tetua desa maju ke depan. Rambutnya sudah memutih, punggungnya sedikit membungkuk. Ia menatap danau itu lama sekali, lalu menutup matanya sejenak. Ketika ia membuka mata kembali, ekspresinya datar, pasrah. Sudah, katanya pelan. Tidak perlu dicari lagi. Beberapa orang terlihat ingin membantah, tapi tidak ada yang benar-benar berani. Kalimat itu terdengar seperti keputusan yang sudah tidak bisa diganggu-gugat. Seolah pencarian apapun hanya akan memperburuk keadaan. Aku mendekatinya. Maksud Bapak apa? Kita belum cari ke dalam danau. Ia menatapku. Tatapannya tidak marah, tidak juga sedih. Hanya kosong, seperti orang yang sudah terlalu sering melihat kejadian serupa. Danau sudah memilih, katanya. Nalim, itu diucapkan sederhana, tanpa emosi. Tapi kata-kata itu menghantam kepalaku lebih keras daripada teriakan. Aku teringat cerita-cerita lama tentang orang-orang yang menghilang, tentang suara yang memanggil, tentang larangan yang selalu diulang. Beberapa warga mulai beranjak pergi. Tidak ada upacara, tidak ada tangisan keras. Semua dilakukan dengan sunyi, seolah ini adalah bagian dari kehidupan yang harus diterima, betapapun kejamnya. Aku berdiri di sana lebih lama dari yang lain, menatap danau yang kembali terlihat biasa. Angin pagi berhembus pelan, membuat permukaan air beriak sedikit, lalu kembali tenang. Seolah danau itu sedang menertawakan kami, atau mungkin sedang puas. Dalam hatiku ada rasa bersalah yang tidak bisa kujelaskan. Aku ingat bagaimana semalam. Aku tidak cukup keras menahan Rian. Aku ingat kerinduan di matanya. Aku ingat suaranya yang berkata hanya ingin melihat sebentar. Dan kini Rian sudah tidak ada. Tidak ada jasad untuk dikubur. Hendak ada penjelasan untuk dibawa pulang. Hanya satu kenyataan pahit yang harus kuterima perlahan. Danau hitam memang tidak pernah memaksa. Dia hanya memanggil. Maka seketimbrang menjawab. Danau itu akan mengambilnya dengan cara paling sunyi, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Sejak pagi itu, aku tahu satu hal dengan pasti. Cerita-cerita yang dulu kuanggap mitos bukanlah dongeng. Dan kalimat yang diucapkan orang tua desa itu bukan sekadar kepercayaan. Itu adalah peringatan. Malam itu, setelah kejadian pagi yang membuat seluruh desa seperti kehilangan warna, aku duduk sendirian di teras rumah Rian. Matahari sudah lama tenggelam, tapi aku belum juga menyalakan lampu. Aku hanya duduk menatap kegelapan, mendengarkan suara malam yang perlahan kembali muncul, meski tidak pernah lagi terdengar sama. Jangkrik mulai berbunyi, tapi suaranya terasa jauh, seperti datang dari dunia lain. Angin berembus pelan, membawa aroma lembab dari arah danau.
Aroma yang sekarang terasa asing dan membuat perutku mual. Aku masih tidak bisa menerima kenyataan bahwa Rian benar-benar hilang. Tidak ada pamit, tidak ada pesan, tidak ada penjelasan yang masuk akal. Pagi tadi kami berdiri di tepi danau, menatap air hitam yang tenang, dan tidak menemukan apapun selain keheningan yang mengejek. Sejak sore, warga sudah pulang ke rumah masing-masing. Tidak ada lagi yang membicarakan pencarian. Tidak ada rencana lanjutan. Seolah semua sepakat bahwa apa yang terjadi sudah selesai. Meski bagiku semuanya terasa belum dimulai. Aku sedang melamun ketika langkah kaki terdengar mendekat. Pelan, teratur, seperti orang yang tidak ingin mengagetkan. Aku menoleh dan melihat seorang kakek tua berdiri tidak jauh dariku. Tubuhnya kurus, punggungnya sedikit membungkuk, rambutnya putih seluruhnya. Wajahnya dipenuhi keriput, tapi matanya tajam. Seolah menyimpan banyak cerita yang tidak pernah diucapkan. Ia adalah salah satu tetua desa yang tadi pagi juga berada di danau. Ia mendekat dan duduk di bangku kayu di sampingku tanpa meminta izin. Kami terdiam cukup lama, hanya ditemani suara malam. Aku bisa merasakan bahwa ia tidak datang tanpa tujuan. Dosa yang Rian sampaikan, sesuatu yang mungkin tidak akan ia ceritakan jika aku tidak mengalami kejadian ini. Kamu dengar juga kan? Katanya akhirnya, dengan suara pelan tapi jelas. Aku tidak langsung menjawab. Tenggorokanku terasa kering. Gambaran suara semalam kembali muncul di kepalaku. Panggilan lembut yang memanggil nama. Rian dengan cara yang tidak bisa ditiru manusia biasa. Aku menelan ludah lalu mengangguk pelan. Kakek itu menghela napas panjang, seolah mengumpulkan keberanian. Kalau begitu kamu harus tahu, katanya. Danau itu bukan sekadar tempat air. Ia menatap ke arah kegelapan, ke arah danau yang tidak terlihat dari teras. Tapi kehadirannya terasa begitu dekat. Lalu ia mulai bercerita dengan nada yang datar, seolah ia hanya mengulang sesuatu yang sudah terlalu sering ia simpan sendiri. Menurut ceritanya jauh sebelum desa ini ada, wilayah itu hanyalah hutan lebat dan rawa. Danau hitam sudah ada sejak dulu, tapi bentuknya tidak seperti sekarang. Dulu airnya jernih, dan orang-orang yang tinggal di sekitar hutan menganggapnya sebagai tempat yang suci. Mereka percaya danau itu adalah perantara antara dunia manusia dan dunia roh. Karena itu, mereka sering melakukan ritual di sana, memohon perlindungan, kesuburan, dan keselamatan. Masalah mulai muncul ketika suatu generasi ingin mendapatkan lebih dari sekadar perlindungan. Mereka ingin kekuatan. Mereka ingin jaminan hidup yang panjang dan bebas dari penderitaan. Maka dilakukanlah sebuah ritual besar, ritual yang seharusnya tidak pernah dilakukan. Ritual itu membutuhkan pengorbanan. Bukan hewan, bukan benda, tapi manusia. Kakek itu berhenti sejenak, menatapku dengan mata yang kini terlihat lebih gelap. Ritual itu gagal, katanya pelan. Dan kegagalan itu tidak pernah bisa diperbaiki. Banyak nyawa dikorbankan malam itu. Darah mengalir ke dalam danau. Teriakan tangisan dan penyesalan bercampur jadi satu. Ritual itu tidak membuka jalan menuju kekuatan seperti yang mereka inginkan. Sebaliknya, ia menciptakan sesuatu yang terjebak. Arwah-arwah yang seharusnya pergi justru tertahan, terikat pada air. Pada tempat terakhir mereka merasakan sakit, takut, dan pengkhianatan. Sejak saat itu, danau berubah. Airnya menjadi gelap. Bukan karena lumpur atau bayangan hutan, tapi karena sesuatu di dalamnya. Sesuatu yang tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Sesuatu yang mendengar dan mengingat. Danau itu tidak pernah lupa, kata kakek itu. Ia ingat nama, ia ingat suara, ia ingat rasa takut. Aku mendengarkan dengan tubuh kaku. Cerita itu terdengar seperti legenda, tapi setelah apa yang kualami, aku tidak lagi punya alasan untuk meragukannya. Aku bertanya dengan suara gemetar, kalau begitu, kenapa danau itu tidak mengambil semua orang? Kakek itu menggeleng pelan. Danau itu tidak menarik orang secara paksa. Ini bukan pemburu yang mengejar, ia penunggu yang sabar. Ia menjelaskan bahwa danau hanya memanggil orang-orang tertentu, orang-orang yang pikirannya sedang lemah, orang-orang yang hatinya sedang terbuka oleh rasa rindu, takut, penyesalan, atau kelelahan. Saat seseorang berada dalam kondisi seperti itu, pertahanan batinnya menurun. Suara dari danau bisa masuk dengan mudah, menyusup ke celah-celah perasaan. Kalau hatimu ragu, takut, atau kosong, katanya Liri, suara itu akan terdengar paling jelas. Aku teringat wajah Rian semalam. Cara matanya berkaca-kaca saat mendengar suara itu. Kerinduan yang ia rasakan pada ibunya. Keletihan yang mungkin selama ini ia pendam. Aku merasa dadaku semakin sesak. Tanpa sadar, air mataku menetes. Apakah dia masih hidup? Tanyaku hampir berbisik. Kakek itu tidak langsung menjawab. Ia memejamkan mata, lalu menggeleng perlahan. Yang diambil danau tidak pernah benar-benar mati, katanya. Tapi juga tidak hidup seperti kita. Penjelasan itu tidak membuatku lega. Justru sebaliknya, gambaran Rian terikat di dalam kegelapan air, mendengar suara-suara yang sama, membuat tubuhku gemetar.
Kakek itu lalu menatapku lagi. Kamu beruntung, katanya. Danau belum memanggil namamu dengan jelas. Aku terdiam. Ingatanku kembali ke malam pertama aku tiba, ketika aku merasa diperhatikan, ketika suara air terdengar pelan, ketika ada perasaan bahwa sesuatu sedang menunggu. Aku menunduk, tidak berani menatap matanya. Tapi jangan salah, lanjutnya. Kalau kamu terlalu lama di sini, kalau pikiranmu terus dipenuhi rasa bersalah dan takut, danau itu akan tahu. Dia berdiri perlahan, tubuhnya tampak semakin rapuh di bawah cahaya bulan yang samar. Sebelum pergi, ia menepuk pundakku pelan. Sentuhannya dingin. Ingat satu hal, katanya. Jangan pernah menjawab suara apapun dari arah danau. Sekalipun suara itu terdengar seperti orang yang paling kamu rindukan. Setelah itu, ia pergi, meninggalkanku sendirian dengan pikiranku sendiri. Malam terasa semakin pekat. Angin kembali berembus, dan dari kejauhan, aku merasa mendengar riak air yang sangat pelan. Aku duduk diam, mencoba menenangkan napas. Tapi kata-kata kakek itu terus terngiang di kepalaku. Tentang ritual yang gagal, tentang arwah yang terikat, tentang suara yang memanggil orang-orang lemah. Dan untuk pertama kalinya sejak aku kembali ke desa itu, aku mulai bertanya pada diriku sendiri dengan jujur, seberapa kuat pikiranku sebenarnya? Dan jika danau itu memanggil namaku nanti, apakah aku benar-benar mampu untuk tidak menjawab? Aku berniat pulang ke kota keesokan harinya. Keputusan itu sudah bulat sejak sore, sejak percakapanku dengan kakek tua itu. Desa ini tidak lagi terasa seperti tempat untuk beristirahat atau bernostalgia. Setiap sudutnya kini menyimpan bayangan, setiap kesunyian terasa seperti jebakan. Aku hanya ingin pergi sejauh mungkin, sebelum pikiranku benar-benar runtuh. Tapi malam terakhirku di desa itu justru menjadi malam terpanjang dalam hidupku. Sejak matahari tenggelam, perasaanku tidak tenang. Aku mencoba mengalihkan pikiran dengan membereskan barang-barang, memasukkan pakaian ke dalam tas, memastikan semuanya siap untuk keberangkatan pagi. Namun setiap kali aku berhenti bergerak, pikiranku kembali ke danau, ke Rian, ke suara itu, ke cerita tentang orang-orang yang dipanggil saat hati mereka rapuh. Aku mencoba tidur lebih awal. Lampuku padamkan, tubuhku kubaringkan di kasur, mataku pejamkan paksa. Tapi kantuk tidak datang. Yang ada hanya perasaan seperti sedang diawasi. Bukan dari satu arah, melainkan dari sekeliling. Seolah udara itu sendiri sedang memperhatikanku. Jam dinding berdetak pelan. Aku membuka mata dan menatap langit-langit. Bayangan kayu rumah tampak memanjang, berubah bentuk seiring cahaya bulan yang bergerak. Aku menarik napas dalam-dalam, mengingat nasihat kakek itu. Jangan dengarkan, jangan jawab, apapun yang terjadi. Sekitar jam 1 malam, aku mulai mendengar suara air pelan teratur, seperti seseorang yang menyentuh permukaan danau dengan ujung jarinya, lalu menariknya kembali, berulang-ulang. Aku menegakkan badan, duduk di kasur. Jantungku berdetak lebih cepat. Tenang, bisikku pada diri sendiri. Itu cuma suara alam. Tapi malam itu, alam terasa terlalu teratur untuk disebut alami. Suara air itu semakin jelas, seolah mendekat. Bukan karena jaraknya berkurang, tapi karena tidak ada suara lain yang menyainginya. Bahkan jangkrik pun kembali menghilang. Desa itu kembali jatuh ke dalam sunyi yang menekan. Lalu aku mendengarnya. Suara itu tidak langsung menyebut namaku. Awalnya hanya desahan pelan, seperti orang yang sedang menarik napas sebelum berbicara. Aku menahan napas, berharap jika aku cukup diam, suara itu akan pergi. Hei, suaranya lirih, hampir seperti bisikan di telinga. Padahal aku tahu itu datang dari luar. Tubuhku menegang, tanganku mencengkeram spray. Aku menatap pintu kamar yang tertutup rapat. Aku tidak menjawab. Beberapa detik berlalu, atau mungkin menit. Waktu terasa aneh malam itu, seperti berjalan lebih lambat. Lalu suara itu terdengar lagi. Kamu belum tidur? Nada suaranya terdengar akrab, terlalu akrab. Seperti suara seseorang yang sering berbicara denganku. Aku menggigit bibir mencoba menahan reaksi. Dadaku terasa semakin sesak. Aku mulai berkeringat dingin. Kapek, ya. Kalimat itu membuat tenggorokanku tercekat. Kata-kata itu tepat sasaran, seperti suara itu tahu persis apa yang kurasakan. Aku memang lelah. Lelah secara fisik, lelah secara pikiran. Sejak Rian hilang, aku tidak berhenti menyalahkan diri sendiri. Jika saja aku lebih tegas. Jika saja aku tidak menganggap semua ini sebagai mitos. Kamu sudah berusaha, lanjut suara itu. Tidak apa-apa kalau mau istirahat. Aku menutup telinga dengan kedua tangan. Tapi seperti sebelumnya, suara itu tidak benar-benar datang dari luar. Ia terasa seperti muncul di dalam kepalaku, bergema di antara pikiran-pikiranku sendiri. Aku menggeleng kuat-kuat. Ini tidak nyata, gumamku pelan. Ini cuma pikiranku. Tapi saat aku membuka mata, aku melihat sesuatu yang membuat napasku berhenti. Cahaya bulan yang masuk melalui celah jendela tampak bergerak. Bukan karena awan, tapi seperti tertutup bayangan. Bayangan itu tidak memiliki bentuk jelas.
Hanya gelap yang perlahan melintas, seolah ada sesuatu yang berdiri di luar menghalangi cahaya. Lalu untuk pertama kalinya malam itu, suara itu menyebut namaku. Panggilannya pelan, lembut, diucapkan dengan intonasi yang sangat tepat, seperti orang yang telah menyebut namaku ribuan kali sebelumnya. Tidak salah satu huruf pun. Tubuhku gemetar hebat. Aku merasakan sesuatu yang aneh di dadaku, campuran antara takut dan rindu. Rindu yang tidak kukenal asalnya. Rindu akan rasa aman. Rindu akan berhenti berpikir. Rindu akan diam. Cuma sebentar, kata suara itu. Aku mau ngobrol. Aku menggertakkan gigi. Aku tahu ini berbahaya. Aku tahu inilah yang diceritakan kakek itu. Danau tidak memaksa. Ia membujuk. Ia menunggu. Aku turun dari kasur tanpa sadar. Kakiku bergerak perlahan, hampir tanpa suara. Sebagian diriku berteriak untuk berhenti, tapi suara itu tenggelam oleh bisikan lain yang lebih lembut, lebih meyakinkan. Kamu sendirian, kata suara itu. Di sini tidak ada yang menyalahkanmu. Tanganku menyentuh gagang pintu. Dingin, terlalu dingin. Aku berhenti, napasku memburu. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Keras, seperti ingin keluar dari dada. Kamu tidak bersalah, lanjut suara itu. Rian memilih sendiri. Mendengar nama itu, lututku hampir lemas. Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Aku menunduk, bauku bergetar. Dia baik-baik saja, kata suara itu lagi. Dia tidak sendirian. Aku hampir membuka pintu. Ampun. Tiba-tiba bayangan kakek tua itu muncul di pikiranku. Tatapannya, suaranya, pesannya yang sederhana tapi berat. Jangan pernah menjawab, sekalipun suara itu terdengar seperti orang yang paling kamu rindukan. Aku menarik tanganku menjauh dari gagang pintu sekuat tenaga, seolah itu adalah benda panas yang membakar kulitku. Aku mundur beberapa langkah, jatuh terduduk di lantai. Pergi, bisikku. Tolong pergi. Suara itu terdiam. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang membuat telingaku berdenging. Lalu terdengar tawa kecil. Bukan tawa keras, bukan tawa jahat. Tawa itu terdengar lembut, hampir seperti orang yang tersenyum maklum. Kamu kuat, kata suara itu. Belum sekarang. Bayangan di jendela perlahan menghilang. Cahaya bulan kembali masuk, menerangi ruangan seperti semula. Suara air di kejauhan memudar, lalu lenyap sama sekali. Aku duduk di lantai dalam waktu lama, tubuhku gemetar, napasku tersengal. Aku tidak tahu berapa lama sampai akhirnya aku bisa berdiri dan kembali ke kasur. Aku tidak tidur sampai pagi. Setiap kali mataku terpejam, aku takut mendengar namaku dipanggil lagi. Saat matahari akhirnya terbit, aku tahu satu hal dengan pasti. Danau itu sudah mengenalku. Ia tahu namaku. Ia tahu celah di hatiku. Dan meski aku selamat malam itu, aku sadar sejak saat itu, aku sudah masuk ke dalam daftarnya. Aku berdiri di tepi danau tanpa benar-benar ingat bagaimana caranya aku sampai di sana. Yang kuingat hanya langkah-langkah pelan di tengah kabut pagi buta, udara dingin yang menusuk tulang, dan perasaan kosong yang perlahan menggantikan rasa takut. Matahari belum terbit, langit masih abu-abu gelap, dan danau hitam terbentang di depanku seperti lubang besar yang menunggu untuk ditelan. Tanah di bawah kakiku lembab, lumpur menempel di telapak kaki, dingin dan lengket. Aku tidak membawa sandal, aku tidak membawa apa-apa, bahkan jaket pun tidak kupakai. Seolah ada bagian dari diriku yang memang tidak berniat untuk kembali. Permukaan danau tenang, tidak ada angin, tidak ada riak. Airnya gelap, lebih gelap dari malam. Aku melangkah lebih dekat sampai ujung kakiku hampir menyentuh air. Saat itulah aku melihat pantulan wajahku. Awalnya terlihat normal. Wajahku sendiri, pucat mata cekung karena kurang tidur. Tapi perlahan pantulan itu berubah. Bibirnya terangkat membentuk senyum tipis. Senyum yang tidak aku buat. Aku tetap menatap dengan wajah kaku. Tapi pantulan itu tersenyum semakin lebar, seolah menikmati keterkejutanku. Ini tidak nyata, bisikku. Tapi suaraku terdengar jauh, seperti datang dari tempat lain. Pantulan itu menatapku dengan mata yang sama persis, tapi ada sesuatu di sana. Kekosongan yang dalam. Seolah yang tersenyum itu bukan aku, melainkan sesuatu yang sedang memakai wajahku. Tiba-tiba, permukaan air beriak pelan. Bukan karena angin, bukan karena aku bergerak. Riak itu muncul dari tengah danau, menyebar perlahan ke arah tepi. Aku mundur selangkah, tapi kakiku terasa berat, seperti ditahan oleh tanah. Dari dalam air muncul sesuatu, sebuah tangan. Kulitnya pucat, hampir putih, jari-jarinya panjang dan kurus. Air menetes dari ujung-ujungnya, jatuh kembali ke danau dengan suara pelan. Lalu tangan lain muncul di sampingnya. Lalu satu lagi, dan satu lagi. Dalam hitungan detik, puluhan tangan muncul dari permukaan danau, bergerak perlahan seolah sedang meraba udara. Beberapa tangan terlihat kecil, seperti tangan anak-anak. Beberapa lain besar, dengan urat-urat yang menonjol. Semuanya pucat, semuanya dingin.
Aku ingin berteriak, tapi suaraku tertahan di tenggorokan. Wajah-wajah mulai muncul. Mereka muncul perlahan, satu persatu, seperti bayangan yang naik dari dasar air. Wajah-wajah itu menghadap ke atas, mata mereka terbuka, tapi kosong. Tidak ada cahaya kehidupan di sana. Rambut mereka melayang di air, bergerak mengikuti arus yang tidak terlihat. Aku mengenali beberapa di antaranya. Seorang ibu yang dulu sering menyapaku saat kecil. Seorang pemuda yang kabarnya hilang bertahun-tahun lalu. Seorang anak kecil yang wajahnya masih aku ingat dari cerita orang desa. Semua ada di sana. Semua menatap ke arahku, dan di tengah-tengah mereka aku melihat Rian. Wajahnya paling jelas. Air menetes dari dagunya. Matanya terbuka tapi tidak fokus. Seolah ia melihatku tapi juga melihat sesuatu di balikku. Bibirnya bergerak pelan, seakan sedang mencoba mengucapkan sesuatu yang sudah terlalu lama tidak diucapkan. Aku melangkah mundur, tubuhku gemetar. Ryan, suaraku pecah. Ini aku. Mulutnya akhirnya bergerak lebih jelas. Sekarang giliran kamu. Kalimat itu tidak diucapkan dengan marah, tidak juga dengan ancaman. Nada suaranya datar, seperti orang yang sedang menyampaikan fakta sederhana. Seolah apa yang terjadi adalah hal yang wajar, bahkan adil. Air danau mulai bergerak. Permukaannya naik perlahan, seolah danau itu sedang menarik napas panjang. Air mendekati kakiku, menyentuh ujung jari kaki. Dingin yang menusuk langsung menjalar ke seluruh tubuhku. Aku menjerit dan jatuh terduduk, tanganku menopang tubuh di tanah basah. Saat itu, semua suara muncul bersamaan. Bisikan, tangisan, panggilan namaku. Puluhan suara, bercampur menjadi satu, memenuhi udara di sekelilingku. Ada suara yang memohon, ada yang membujuk, ada yang hanya memanggil namaku berulang-ulang dengan nada penuh rindu. Aku menutup telinga, tapi percuma. Suara-suara itu tidak masuk lewat telinga. Mereka masuk langsung ke kepalaku. Kamu capek, kamu sendirian. Di sini tidak sakit. Air naik sampai ke mata kakiku. Aku merangkak menjauh, tapi tanah di belakangku berubah lembek. Seolah danau itu meluas tanpa terlihat. Setiap kali aku mencoba berdiri, kakiku kembali terpeleset. Rian mengangkat tangannya. Tangannya yang pucat terulur ke arahku. Jaraknya terlalu jauh untuk disentuh, tapi aku bisa merasakan dinginnya. Kamu tidak perlu takut, katanya. Aku juga takut dulu. Tapi sekarang tenang, aku menangis. Air mataku bercampur dengan lumpur. Kamu bohong, teriakku. Ini salah, semua ini salah. Rian tidak membantah. Ia hanya menatapku dengan ekspresi kosong itu. Di antara wajah-wajah lain, aku melihat pantulan diriku lagi di permukaan air. Pantulan itu kini berdiri utuh, seolah aku yang sebenarnya adalah bayangan, dan yang di air adalah yang nyata. Pantulan itu tersenyum lebar dan mengangguk pelan seperti memberi izin. Air danau naik lebih cepat sekarang, sudah mencapai lututku. Napasku memburu. Aku merasa berat, bukan hanya di tubuh, tapi di pikiran. Ingatan-ingatan buruk mulai muncul satu persatu. Rasa bersalah, ketakutan, semua hal yang selama ini aku pendam, kini muncul bersamaan seperti didorong ke permukaan oleh danau itu sendiri. Lepaskan saja, bisik suara-suara itu. Kami akan menanggungnya. Aku hampir menyerah. Aku hampir membiarkan air itu menelanku. Tapi di tengah kekacauan itu, aku mendengar sesuatu yang berbeda. Bukan bisikan, bukan panggilan, tapi suara napasku sendiri, berat, terputus-putus, nyata. Aku menggenggam tanah dengan kuat, merasakan teksturnya, dinginnya, kasarnya. Aku memejamkan mata dan mengingat wajah kakek tua itu. Tatapannya yang serius, kata-katanya yang sederhana. Jangan menjawab. Aku membuka mata dan menjerit sekuat tenaga. Bukan menjawab, bukan memanggil. Hanya teriakan tanpa kata, teriakan yang datang dari ketakutan murni. Air danau berhenti naik. Suara-suara itu terhenti seketika. Wajah-wajah di air membeku. Rian menatapku lama, lalu ekspresinya berubah. Ada sesuatu seperti kekecewaan di sana. Belum, katanya pelan. Tapi nanti. Permukaan danau tiba-tiba beriak keras. Tangan-tangan itu tenggelam kembali. Wajah-wajah menghilang satu persatu seolah ditarik ke dalam kegelapan. Pantulan diriku di air memudar, senyumnya menghilang terakhir. Aku terengah-engah, tubuhku gemetar hebat. Air danau surut perlahan kembali ke batas semula. Danau hitam kembali tenang, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Aku tergeletak di tanah, menangis tanpa suara. Saat itu aku tahu, aku tidak dipilih malam itu. Tapi danau itu sudah mengenalku. Dan ia tidak pernah melupakan nama yang sudah dipanggilnya. Aku ditemukan warga saat subuh. Aku tidak tahu siapa yang pertama kali melihatku tergeletak di dekat tepi danau, dengan tubuh kotor oleh lumpur dan pakaian basah setengah kering. Yang kuingat hanya rasa dingin yang menembus, tulang dan cahaya matahari pagi yang menyilaukan. Saat mataku perlahan terbuka, beberapa wajah menatapku dari atas, samar dan bergetar. Seolah mereka tidak yakin aku benar-benar ada di sana. Ada yang memanggil namaku pelan.
seperti takut suaranya terlalu keras dan akan membuat sesuatu kembali terbangun. Aku mencoba menjawab, tapi suaraku hanya keluar sebagai desahan lemah. Tenggorokanku sakit, kepalaku berdenyut, dan setiap kali aku menggerakkan tubuh, rasa nyeri menjalar ke seluruh sendi. Mereka mengangkatku perlahan membawaku menjauh dari danau. Aku sempat menoleh ke belakang, danau itu kembali terlihat biasa, tenang, diam, tidak ada tanda apapun bahwa semalam aku hampir ditelan olehnya. Tidak ada riak, tidak ada kabut, tidak ada bayangan wajah di permukaannya. Seolah semua yang kualami hanyalah mimpi buruk yang terlalu nyata. Tapi aku tahu itu bukan mimpi. Aku dibaringkan di rumah seorang warga. Seorang ibu menyelimuti tubuhku dengan kain tebal, sementara yang lain memberiku air hangat. Tidak ada yang bertanya apapun. Tidak ada yang memaksaku bercerita. Tatapan mereka sudah cukup untuk menunjukkan bahwa mereka mengerti apa yang terjadi, atau setidaknya mereka tidak ingin mendengarnya diucapkan dengan kata-kata. Seorang tetua desa datang menjelang siang. Ia menatapku lama, lalu mengangguk pelan. "Kamu masih di sini," katanya singkat. Bukan kalimat lega, lebih seperti pernyataan. Aku mencoba duduk. "Kenapa aku?" tanyaku lirih. "Kenapa aku tidak diambil?" Tetua itu tidak langsung menjawab. Ia menatap keluar jendela, ke arah pepohonan yang bergoyang pelan. "Karena belum waktunya," katanya akhirnya. Danau tidak pernah tergesa-gesa. Jawaban itu tidak menenangkanku, justru membuat dadaku semakin berat. Belum waktunya berarti masih ada waktu, masih ada kemungkinan. Hari itu berlalu dengan lambat. Aku beristirahat tapi tidak benar-benar tidur. Setiap kali aku memejamkan mata, bayangan wajah-wajah dari dalam air muncul kembali. Mata kosong riang, senyum pantulan diriku sendiri. Suara-suara yang membujuk dengan lembut. Aku terbangun berkali-kali dengan napas terengah, keringat dingin membasahi punggung. Menjelang sore aku bersikeras untuk pergi. Tidak ada yang menahanku. Tidak ada yang mencoba membujukku untuk tinggal lebih lama. Seolah kepergianku adalah hal yang memang seharusnya terjadi. Aku mengemasi barang-barangku dengan tangan gemetar, lalu berjalan meninggalkan desa itu tanpa menoleh lagi. Saat langkahku menjauh, aku merasa seperti ada sesuatu yang mengikutiku. Bukan secara fisik, tapi sebagai beban yang melekat di punggung, di dada, di kepala. Aku tahu meski tubuhku pergi, sebagian diriku tertinggal di danau hitam. Aku kembali ke kota. Kehidupan berjalan seperti biasa, atau setidaknya terlihat biasa dari luar. Aku kembali bekerja, kembali bertemu orang-orang, kembali menjalani rutinitas yang sama seperti sebelum aku pulang ke desa. Tapi ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Aku tidak pernah lagi tidur nyenyak. Setiap malam tepat saat jam menunjukkan pukul 12 aku terbangun. Kadang tanpa suara, kadang dengan jantung berdegup kencang. Dan hampir selalu aku mendengarnya. Bukan suara yang keras, bukan panggilan yang jelas. Hanya bisikan pelan, seperti seseorang yang berdiri sangat dekat, berusaha memastikan aku mendengarkan. Kadang hanya menyebut namaku sekali, lalu menghilang. Kadang menyebutnya berulang-ulang, dengan nada yang sama seperti malam itu. Nada yang lembut, sabar, tidak pernah marah. Aku mencoba mengabaikannya. Aku menyalakan lampu. Aku memutar musik. Aku menutup telinga dengan bantal. Tapi seperti sebelumnya, suara itu tidak datang dari luar. Ia muncul di dalam kepalaku, menyusup di sela-sela pikiranku yang paling sepi. Aku mulai takut pada keheningan. Aku lebih memilih kebisingan kota, suara kendaraan, suara orang berbicara, apapun yang bisa menutupi ruang kosong di kepalaku. Tapi saat semua itu berhenti, suara danau selalu menemukan jalannya kembali. Beberapa kali aku hampir menjawab, bukan karena aku ingin pergi, tapi karena suara itu tahu kapan aku sedang lemah. Saat aku kelelahan, saat aku merasa sendirian di tengah keramaian, saat rasa bersalah kembali muncul, mengingatkan aku pada Rian, pada desa itu. Pada malam ketika aku selamat sementara yang lain tidak. "Kamu tidak perlu terus berjuang," kata suara itu suatu malam. "Kami mengerti." Aku menutup mulutku dengan tangan, menahan diri agar tidak mengeluarkan satu kata pun. Aku menangis dalam diam, duduk di lantai kamar, menunggu sampai fajar datang. Aku tidak pernah kembali ke desa itu, tidak pernah menghubungi siapapun dari sana. Tapi setiap hari aku bermimpi tentang danau hitam. Dalam mimpiku, aku berdiri di tepinya lagi. Airnya selalu tenang, selalu menunggu. Dan setiap kali aku terbangun, aku tahu satu hal dengan pasti. Danau itu tidak marah karena aku pergi. Ia tidak marah karena aku melawan. Ia hanya menunggu. Karena danau itu tidak pernah benar-benar melepaskan korbannya. Ia hanya menunda. Sekarang, setiap kali aku mendengar cerita tentang orang yang menghilang tanpa jejak, tentang suara-suara yang memanggil di tengah malam, aku tidak lagi menganggapnya sebagai cerita horor. Aku tahu betul bagaimana rasanya berada di ujung panggilan itu. Aku tahu betul betapa tipis batas antara bertahan dan menyerah. Dan jika suatu malam nanti aku
tidak lagi menjawab pesan siapapun. Jika suatu hari aku menghilang begitu saja, tanpa tanda, tanpa jejak, mungkin orang-orang akan bertanya-tanya kemana aku pergi. Mereka tidak akan tahu bahwa aku hanya akhirnya menjawab satu panggilan yang sejak lama menungguku. Karena Danau Hitam tidak pernah lupa nama yang pernah ia panggil. Dan suatu saat ketika hatiku benar-benar kosong, ketika aku terlalu lelah untuk melawan, dan ketika keheningan terasa lebih menenangkan daripada hidup ini, aku tahu suara itu akan terdengar lagi. Lebih jelas, lebih dekat. Dan kali ini, mungkin aku tidak akan sekuat sebelumnya. Hikmah dan pelajaran yang kita bisa ambil dari cerita ini. Janganlah keserakahan menguasai hati, karena itu bisa mencelakai. Bukan hanya si pelaku keserakahan yang akan celaka, melainkan akan ada banyak orang yang akan dibuatnya sengsara. Di banyak tempat di Indonesia, alam bukan sekadar tempat tinggal manusia. Ia punya penunggu, punya batas, dan punya aturan. Saat manusia lupa diri melanggar, atau mencoba berdamai dengan cara yang salah, alam tidak marah. Ia hanya mengingat. Dan seperti Danau Hitam, yang dilanggar akan selalu ditagih, cepat atau lambat. Cerita ini mungkin sudah berakhir, tetapi panggilan ini belum reda. Jika kamu menyukai kisah horor seperti ini, tekan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk cerita yang lebih mengerikan.